ngerjain apa ya? Anu Mas ya, ini, ayo ke atas ya, ke atas ya. Sidang Mas. Terus saat itu saya SP. Halo, kembali lagi bersama kita di Serarin Podcast. Oke, saya Mega, host magang di Serarin. Dan hari ini kita kedatangan seorang freelancer di berbagai cabang ya. Bidang. Ada Iya, silakan. Saya Satria Wahyu freelancer, mengerjakan beberapa hal ya. Ada komik, ada ilustrasi, terus children book juga. Ya, seperti itu. Oke, bisa dijelasin nggak di sini tuh profesinya kan freelancer ya. Nah, freelancernya itu bidangnya apa aja sih? Terus kesibukannya apa gitu? Silakan. Kalau freelancer, ini kalau cerita dari awal ya. Boleh. Aku kalau masuk freelancer itu sekitaran 4 tahun yang lalu kalau nggak salah. Udah lama juga ya. Jadi aku setelah kelulusan sekolah itu 2 tahun pertama. Jadi awal aku masuk freelance itu nggak langsung aku kan dari sekolah itu langsung kerja, nggak kuliah. Lulus SMA gitu ya, nggak langsung kerja. SMK. SMK. SMK itu waktu itu jurusan animasi. Animasi. Terus karena waktu itu pengennya langsung kerja, terus kerja sih kan waktu itu juga pengalaman nggak begitu banyak, meskipun emang dasarnya animasi kan beda kan, animasi sama bidang kreatif yang menyeluruh gitu. Terus 2 tahun kerja sama orang gitu kan, sama studio-studio kecil gitu. Pokoknya targetku itu pas kalau kerja itu 1 tahun keluar, terus 1 tahun keluar lagi. Saya pengen beda suasana aja gitu loh. Setelah di tahun kedua itu di lingkup kerja itu lagi ngomongin Fiverr gitu loh. Oke, berarti project pertama yang dikerjain Fiverr. Bukan, Fiverr itu kayak sebuah platform penengah antara pencari jasa sama penjual jasa. Digital gitu ya. Nah, di situ kayak mulai tertarik gitu kan. Terus di awal-awal aku bikin kan, karena ayo bikin teman-teman pada bikin, terus ada yang udah wis laku, terus pecah telur gitu kan, lumayan gitu. $, Pak, waktu itu kan dolar rasanya kok kebanggaannya luar biasa banget gitu loh, dibayar $. Iya loh kan, maksudnya untuk ranah sing sebelumnya nggak pernah tahu kayak seluas iku, maksudnya bidang kreatif itu bisa dijual macam-macam loh, dan segala ratingnya tuh macam-macam dan segala macam gitulah. Komik ada ilustrasi, JPG gitu tuh harganya udah beda-beda banget ya. Oke, itu tuh ngerjainnya berapa lama sih kalau untuk satu kerjaan itu? Biasanya fokusnya untuk satu kerjaan itu yang dipesan apa aja sih? Kalau dibilang waktunya pengerjaannya berapa lama sih nggak menentu ya, soalnya kalau itu tuh berdasarkan kayak dagangannya gitu loh. Daganganku kan macam-macam, kayak ada yang receh-receh gitu, misalnya ada yang hitam putih cibi-cibi gitu kan, terus yang kartun-kartun gitu lah, tapi khusus hitam putih. Kalau yang kayak gitu ya cepet, paling kayak 15 menit gitu juga udah selesai. Soalnya kan cuma gambar sketsa hitam putih, terus berdasarkan deskripsi dari permintaan klien, ya udah tinggal cepet. Kalau yang agak lama itu biasanya kayak komik gitu, 1 halaman biasanya ya sehari gitu sih. Oke. Lumayan sibuk juga ya dalam 2 tahun itu seorang freelancer bisa. Tapi ikut freelance, masuk di freelance itu di akhir-akhir aku ikut kerja di 2 tahun itu. Jadi di ujung-ujung tahun kedua aku kerja sama studionya orang gitu ya. Itu di ujung-ujungnya aku udah kepikiran gitu loh. Ini udah di tahun kedua, maksudku apa gitu sih bisa menunjang aku setelah aku keluar ke sini gitu loh. Kebetulan waktu itu kebetulan lagi rame Fiverr kan. Terus sebelum aku pas masuk Fiverr itu kebetulan sepi banget. Iku waktu itu 2 bulan 3 bulan itu sepi banget asli. Karena nggak ngerti algoritmanya gimana kan. Terus ada temanku namanya Mas Icang kalau nggak salah. Itu bikin. Lah si Mas Icang ini tuh seminggu itu kalau nggak salah udah dapat orderan gitu loh. Ini ada temennya Mas Icang ya nggak sih? Kayak maksudnya seminggu pecah telur gitu kan, pernah pecah telur gitu pas bikin Fiverr. Terus aku tak pikir-pikir, aku 3 bulan harus bikin, 2 bulan 3 bulan itu harus bikin, kok nggak jalan-jalan gitu. Terus tak cari kan algoritmanya tuh kayak gimana sih sebenarnya ya, kayak
kayak cari aktivasi terus gitu loh. Entah ada aktivasi apa yang menunjang akun kita itu algoritmanya biar naik terus gitu loh. Oh ternyata di situ. Terus habis itu sekitaran 2 minggu atau seminggu kemudian itu ternyata dapat pecah pertama kayak gitu sih. Mantap. Ini itu baru awal freelance. Masuk Oke. freelance. Jadi di 2 tahun setelah lulusan kerja itu nggak langsung masuk freelance. Di ujung terakhir setelah 2 tahun itu baru freelance. Oke, mantap banget nih. Satria aja ya. Saya aja. Oke. Nah, terus nih, aku mau tanya. Tadi kan udah jelasin berbagai Awal freelance. awal freelance sampai karya yang dibikin ya, yang dihasilkan. Yang Nah, ada nggak sih hasil dari karya itu yang bisa jadi prestasi gitu ya? Oh iya. Ada nggak? Kalau Silakan. iya. Itu lebih ke komik ya. Komik. Karena awal-awal itu kayak punya antusias sama komik, kayak suka sama jalan cerita kayak gitu-gitu. Awal-awalnya juga kayak Naruto dan segala macem lah, itu yang kita gede bareng gitu loh. Ya jadi kayak awalnya suka sama menikmati komik-komik gitu loh. Dulu aku baca komik ya, komik bajakan sing 6 ribuan belinya itu waktu itu. Iya, waktu itu sih SD soalnya. 6 ribu ya masa aku kate si gorong ngero apa-apa kan di komik ori iki ngono. Anjir sangar banget ngono. Setelah ada punya kekaguman sama komik-komik bajakan itu ya kan. Terus ya ternyata ada loh kayak komunitas komik di Malang itu ada. Terus ternyata komikus lokal itu ada dan keren-keren gitu. Pas aku baca, oh iki itu hasil zaman dari kapan orang lokal gitu. Zaman kapan? Zaman SD? Enggak. Itu kayaknya SMK sih. SMK wis ono. Lah aku misalnya SD ngerti komikus handal sopo ya? Sing nggih Gundala ngono apa lagi? Hasmi. Heeh, Pak Hazmi ngono. Ketertarikan itu pas di SMK sih. Oh ternyata ono komunitas dan segala macem. Di Malang kan kaya akan komunitas kan. Pakai banget gitu loh. Sumpah, Terus yo gimana? di komik iku yang jadi prestasi karyane banyak order gitu apa ya sih? Kalau masuk ke ranah profesional di komik ya, ya aku menyebutnya profesional kan bukan berdasarkan orang, tapi aku tuh kan gak peduli. Boleh. Gak apa-apa, kita bebas banget. Ya, kalau prestasi ini maksudnya kayak yang dibuat sendiri gitu ah. Boleh, dibuat sendiri. Kalau yang tak buat sama sendiri dari biasanya deh. Ada nggak? Biasanya aku misalnya lomba itu biasanya karena kebutuhan uang kan. Oh iya. Itu ingat. Waktu itu Kalau kita nggak butuh uang kita nggak akan menghasilkan. tapi aku pernah loh, maksudnya ikut kompetisi sing waktu itu adalah platformnya itu digital, komik digital, lomba digital, tapi aku enggak, tapi aku ikut karena pengen ikut banget. Aku jadi ini pengen ya padahal gak punya tablet, gak punya laptop gitu kan. Jadi aku gambar manual di kertas, terus pasti kerja itu di tempat kerja yang aku pernah kerja itu, ya kan? Yang 2 tahun Domomi kan? Iya, terima kasih. Terima kasih Domomi ku berjasa banget itu. Oke. Terus aku gambar, aku pulang kerja jam 5 pulang, terus mandi, habis apa itu jenenge refresh gitu kan, badan refresh dan segala macam, langsung garap iku di kertas, spidol, terus drawing pen gitu. Berapa lama tuh? Pokoknya waktu itu 2 bulan, dikasih waktu 2 bulan, sebulan ini aku bikin cerita, terus sing 1 bulan nih aku eksekusi gambar gitu loh. Karena iku gambar manual, terus inking dan segala macam, terus komik iku. Lah iya dong. Ini gambar manual gitu. Heeh. Lah terus gimana itu komik garapnya? Terus. Ya, pokoknya di rumah garap, terus pas di kantor itu tak lempar ke temanku sing punya scanan di rumah. Jadi besoknya dia bawa hasil scan-nya, terus aku bawa lagi yang baru aku gambar lagi, terus muter gitu. Hasil scan-nya itu aku kan file digitalnya kan, itu perlu di layout ulang sampai bentuk kayak webtoon kan, kayak gitu. Waktu itu Ciayo yang Kukut sekarang kan. Ciayo. Iya. Oke. Terus setelah jadi aku pas filenya tak dapat itu, terus aku kan butuh komputer gimana pun kan. Jadi aku kayak menang ya. Karena waktu libur juga sedikit gitu kan. Terus ya aku cari siapa-siapa yang punya komputer gitu. Terus ada saudaraku lumayan jauh gitu kan, motoran gitu, terus bolos kerja gitu. Terus bikin layout, terus nambahin grayscale gitu-gitu, terus nambahin teks. Ya wes akhirnya ya gimana pun ternyata kalah. Iya dong. Setelah itu sebanding nggak kos yang dikeluarkan dengan predikat kalah itu? Sebanding. Kalau ngomongin hasilnya ya sebanding banget.
sebanding banget dong. Soalnya gini Mbak, apa itu sih belum ada apa-apa nih. Waktu itu aku bahkan sampai sempet minta bantuan temen gitu kan. Waktu itu temen kan kuliah terus lagi kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Dia juga suka bidang kreatif gitu. Karena aku butuh bantuan H-3 kalau nggak salah. Bro ayo rewangon aku, ya kan. Aku yakin menang. Lek misalnya menang, awakmu tak kei bagian. Lek misalnya gak menang, ya wis. Ngono aku. Tapi dia gelam ngono lho, enggak gelem support aku. Begadang. Karena dia punya laptop aku enggak. Lah terus aku yo apa? Ngono kan. Terus aku Baik banget temennya. baik banget. Oke. Tapi ya memang baik. Enggak jadi. Oke. Terus apa itu karena aku kan nggak ada laptop kan buat ngedit, buat finishing gitu kan. Temanku tok sing punya. Akhirnya aku ngubungin temanku, laptopmu tak silih ya ge. Waduh lagi kanggo iki bro. Waduh sapa maneh. Terus sing liyane tak silih gak iso ngono. Terus akhirnya ya apa aku wis tak silih tak bayari lah ngono sedina 20.000 terus saya gelem. Menyewa harian. Terus ternyata kurang, satu hariku kurang. Tak silih maneh nyetak duit 50.000 ngono. Terus ya udah kan perjuangan begitu sengit ya kan, terus direwangi begadang, ngopi dan segala macam, pokoknya sampai H-min terakhir pengumpulan itu parah banget lah. Bahkan kalau misalnya sekarang dilihat pun juga rasanya kok ini banget iki Pak ngono. Tapi gak apa-apa kan itu perjuangan ya. Terus ya alhamdulillah waktu itu kan ya emang kalah dengan pengalaman yang sangat luar biasa. Harus. Alhamdulillahnya kan itu gitu loh. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah loh. Terus itu kan sing pertama, jadi kayak dan waktu itu sing paling memukul adalah ternyata yang menang itu teman sendiri. Waktu itu kan ada komunitas, aku juga join komunitas. Nama komunitasnya kalau di Malang itu kan Perakit Komik ya. Apa? Perakit Komik. Oke. Terus kebetulan waktu itu yang menang adalah Mas Fadli, shout out Mas Fadli, ya kan? Yang lihat Mas Fadli. Mas Fadli itu menang Selamat dengan ya. ini apa itu? Menang dengan IP-nya Kancil yang sampai sekarang luar biasa berkembang gitu kan. Oh. Jadi waktu itu aku merasa pas aku lihat karyanya anjir ini keren banget, bahkan jadi segi cerita terus dari segi banyaknya proporsi, flow dan segala macam itu kayak porsinya pas banget gitu loh, nggak kurang nggak lebih, ya udah pas, keren banget lah. Terus jadi kayak memotivasi aku gitu loh. Terus sebulan berikutnya itu kalau nggak salah ada kompetisi berikutnya komik. Tapi yang sekarang komiknya kayak support aku banget ini kompetisinya. Soalnya sing kompetisi pertama kan digital. Kompetisi kedua ini baru kayak manual hitam putihan tok. Ini bidangku banget dong akhirnya. Gitu. Akhirnya mendapatkan dengan pelajaran yang aku tuai dari temanku sendiri yang menang, akhirnya jadi aku iki luar biasa sih. Akhirnya strukturnya tak copy gitu-gitu kan, tak kulik. Terus akhirnya alhamdulillah menang, juara 1 waktu itu. Sing hitam putih iki. Jadi waktu itu setelah kompetisi kedua itu namanya karyaku itu apa ya? Ya, lupa. Dilihat dulu bantuannya. Ya Allah, kok aku lali? Mentari. Jadi aku kayak konsepnya itu kayak matahari. Bukan. Waktu itu karena ya wis pulang kerja gitu kan, terus ada counter Mentari. Oh, Mentari. Inspirasinya sesimpel itu. Karena waktu itu konsepnya menggabungkan antara budaya Jepang sama Indonesia. Jadi kayak waktu itu Timun Emas apa itu jenenge? Ceritanya si Momotaro aja nih dia. Momotaro itu kan kayak garisnya tuh hampir sama gitu loh. Terus Momotaro ini nolong si Timun Mas ayo. Ya Timun Mas itu nyerang pas lagi dihadang Buto gitu loh. Buto. Terus ternyata Butonya kalah, terus mereka fall in love gitu lah. Oh, so sweet. Itu awal-awalnya akhirnya hasil dari itu tak beliin laptop. Terus segede itu emang? Enggak sih, laptopnya juga laptop second, terus laptopnya juga laptop second. Tapi berontak banget, keren. Ya lumayan lah untuk awal-awal lah ya. Iya. Gitu. Terus akhirnya dari itu juga mulai freelance gitu. Setelah situ makin naik itu, maksudnya antusias kok enak itu. Ya? Terus aku jualan komik lah di Fiverr gitu kan, dengan komik ternyata cukup laku juga gitu loh. Terus akhirnya karena masih haus kompetisi kan, aku tuh seneng banget sama kompetisi gitu loh. Karena duit, ya? Apalagi duit. Jadi setelah itu kalau nggak salah aku ikut webtoon akhirnya. Maksudnya akhirnya secara digital ngikutin gitu. Ada supportnya gitu kan, ada alat-alatnya. Tapi ya tetap kalah aja sih, soalnya pesaingnya lumayan banget itu webtoon, pasarnya gede banget bro. Susah.
Waktu itu ada Warmer Than Fire kalau pernah kompetisi di webtoon, terus sama satu lagi itu Roti Kismis. Roti Kismis. Roti Kismis. Aku dosen Roti Kismis. Itu lumayan panjang juga itu ceritanya. Ya. Loh, itu karyamu. Iya. Oh iya. Jadi Roti Kismis itu kayak daily gitu loh. Daily banget, maksudnya antara kehidupan anak kuliahan gitu, sama pertemanan gitulah ya. Dan percintaan. Iya. Oh, ada. Ya sudah lah ya. Ya gitu lah pokoknya. Nah, kalau mau lihat Roti Kismis di webtoon juga masih ada sih. Itu cuma 16 episode ya. Oke, kok langsung delok. 16 episode gitu sih. Oke. Gitu. Pas nongkrong gitu atau nggak pas nongkrong, mas kejadian lucu pernah nggak ngalamin? Kejadian lucu. Nah, Kejadian lucu. Mungkin nggak kalau bisa dilupain, mas. kalau kita lagi ngomongin soal apa freelance ya, kejadian lucu itu dulu ada. Ini yang mesti tak ceritain ke teman-teman sih. Jadi dulu tuh ada klien itu tuh butuh ilustrasi. Ilustrasi. Budgetnya besar. Budgetnya tuh ya nggak besar banget. Untuk seukuran ilustrasi seperti itu tuh besar banget. Jadi ilustrasinya dia minta gini. Aku serius-serius gitu. Mintanya gimana gitu. Dia mintanya stickman. Jadi dia tuh mintanya stickman terus kayak ada tengahnya kayak bintang 5 atau apa lagi megang papan atau gitar gitu lupa aku. Itu dia ngasihnya $100. Ya aku sebut harga aja ya. Itu dulu banget sih. Kayak orang minta gambarin stickman dengan budget kalau di rupiah itu berapa ya? 1.200 ya? 1.200 ya? Iya, 1.500. 1.500 untuk orang gambar, untuk orang minta bikinin gambar stickman. Stickman dengan bawa bintang 5 gitu loh. Terus kayak bawa gitar atau apa gitu. Dia mintanya 1. Tak kasih telu. PPN dulu. Tak kasih source file apa maneh? Sing tak perlu ya? Hah? Aku gelem iki ngerjakno selamanya stickman kayak dibayar oh. Aku sih gak diuang ilustrasi gelem. Gelem kan? Gelem banget anjir. Luar biasa. Kalau di dunia ilustrasi tuh orang-orang di luar sana tuh kebutuhannya emang suka aneh-aneh gitu loh. Aneh banget sumpah. Makanya sekarang kan Dan ada gelem ngregani yo. gelem banget regane dikene sapa anjir tuku stickman kayak anake iki aku tanggane sing lagi masak repot-repot ngambil ngene yo iso. Ya kan? Gitu. Ya ada satu lagi sih itu kalau pas ikut kerja sama orang dulu di studio gitu kan. Pas zaman kerja dulu. Nah ini sih masih berhubungan sama ini pas waktu itu bikin komik yang nyolong-nyolong bikin komik terus buat kompetisi gitu kan nggak boleh kan kayak kerja nyambi sama apa itu projectnya sendiri gitu kan nggak boleh gitu. Waktu itu kan kerjanya pakai laptop kantor. Terus aku lagi ngedit kan waktunya kan terbatas dong. Maksudnya ya aku mengusahakan sebaik mungkin ya kan untuk karya aku jadinya sebaik mungkin dan menang dan di uang. tengah-tengah kesibukan. Dan uang gitu kan. Terus karena biasanya tuh ke bosnya tuh datang dari atas gitu kan rumah kan kerjanya kayak di garasi yang luas gitu loh. Nah, tapi garasinya bagus ya. Maksudnya kelas Kayak- menengah ke kayak atas lah gitu. Iya. Yang dipakai kayak buat studio dirombak gitu loh. Terus si bosnya tuh datang dari atas gitu kan. Nah, gitu. Pokoknya kedengeran lah kayak gesturnya gerakannya tuh kedengeran gitu loh. Brak gitu. Oh, datang. Bosnya cewek apa cowok sih? Cowok. Oh iya. Namanya Alex. Yes. Samaran nggak? Teleskopis. Ya. Skris kupis namanya. Ya, Oke. Itu dia datang kan dari atas mantau. Karena aku agak tenang kan, maksudnya tinggal alt-tab tok kan aman ngono kan. Terus iki pas dia mulai mendekat, tak alt-tab. Cak, kok enggak kena ya? Kok enggak kena? Tolong. Apa iki? Se. Ngono kan? Tutupi. Iya, ternyata nge-lag. Itu laptopnya suka nge-lag tapi pas di waktu yang tidak tepat gitu Nah, loh. iya. Terus ngerjain apa ya? Anu mas ya, ini, ayo ke atas ya. Sidang wes. Terus saat itu saya SP. Kateng ngomong. SP langsung. Aku langsung di SP. Kamu kalau ngerjain kayak gini lagi ya gimana ini? SP berapa kak? Pernah sampai SP 2 kalau nggak salah. Ya karena gara-gara ngerjain prosedur gitu. Terus dari prestasi yang udah diraih, pengalaman yang banyak, terus harapannya apa sih yang pengen bener-bener capai gitu? Kalau harapan sih untuk sekarang lagi pengen ini bikin komik untuk diri sendiri gitu loh. Paling nggak punya kayak achievement buat diri sendiri. Jadi itu kayak aku
pengen bikin cerita dari nol. Yang ini tuh kayak Tentang diriku. bukan kayak jadi ini kayak pure dari ide dari awal dari nol gitu kan yang aku kerancang. Pengennya tuh kayak ya artefakku gitu loh selama aku punya apa sih gitu loh. Jadi aku pengen ada paling nggak kayak satu buku yang Terus tebel kok itu yang hasil dibikin? karyaku sendiri yaitu ya komik lagi gitu. Ya aku sih Kumpulan dari komik-komiknya nanti dibukuin gitu. bukan. Jadi aku bikin satu cerita dari nol lagi. Oke. Yang ini tuh buat aku sendiri, komiknya buat aku Oke. sendiri ya mungkin yang nggak muluk-muluk ya pasti ya dicuanin juga ya. Nah, itu pertanyaanku dijualin juga. Dicuanin juga. Cuman penggodokannya ini kayak butuh idealismeku sendiri gitu loh. Jadi nggak Yang melulu soal ini sana sini gitu yang loh. otentik dari kamu sendiri gitu. Nah ini rencananya perjalanan juga panjang gitu, entah dari kalau sekarang sih lagi perjalanan gitu ya udah 3 bulanan jalan lah gitu. Ya meskipun sambil kerja ya pokoknya garapnya santai banget sih. Terus rencananya ya harapannya juga tahun depan selesai 1 buku gitu. Tahun depan berarti 2 bulan lagi, 1 bulan lagi ya ditunggu karyanya dari Satria. Sama ada satu lagi sebenarnya, ada kayak kolepan gitu sama temen Apa? penulis collab. Oh, Bukan collabs ya. collaboration. Bukan collab, bukan. Itu kok. Bukan collabs. Jadi ada satu lagi kayak karya kolaborasi sama temanku penulis kayak digital gitu. Ya dia kayak suka punya draft-draft gitu loh yang nggak kepake. Nggak kepake. Tapi kan sayang cuman pas tak lihat itu kok bagus gitu loh. Akhirnya aku kayak nawarin kayak collab aja gimana draft-draftmu kasihkan ke aku terus tak bantu levelin sama tak bikinin ilustrasinya. Jadi kayak misalkan tulisannya satu lembar gitu kan. Satu lembar tulisan gitu diparuh jadi 2. Nanti yang kosong itu tak isi sama ilustrasinya kayak gitu. Nanti dikumpulin yang banyak gitu sih. Kalau karya yang idealis mah ya itu yang dikerjain santai lagi itu aja sih. Oke. Terus ada judul nggak itu nanti buat karyanya yang tahun depan rilis? Belum sih, belum ada ya, judul. Orang ya. karakternya belum tak kasih nama, semua masih tak kasih A, B, C gitu-gitu. Saya lagi nyusun kayak struktur ceritanya tuh gimana gitu, yang secara keseluruhan sama yang lagi ongoing gitu. Soalnya kalau di penggarapan cerita itu kalau katanya Mas Sweta Kartika itu ada 2 biasanya kayak masalah riset pokok sama sekunder. Kalau pokok itu kayak ini cerita menceritakan tentang apa dan segala macam, porsinya seberapa ya udah ditentukan ya. Kalau yang riset sekunder itu adalah riset yang berjalan seterusnya sampai proyek selesai. Jadi misalkan aku lagi ngerjain chapter 1 ini ya, aku bikin ternyata aku butuh ini kan butuh riset. Nah, itu berjalan sampai selesai, sampai chapter sampai bukunya jadi gitu. Ingat riset kayak ingat metodologi skripsi gitu ya. Iya, bahkan aku kayak suka gitu loh kayak pas nongkrong sama teman gitu kan. Aku kan sulit nongkrong gitu loh sebenarnya. Cuman karena teman-temanku suka ngajakin kan nggak enak juga. Terus pas jadi kayak pengen nongkrong, cuman aku pengen kerja gitu. Pengen berkarya juga gitu. Jadi aku kayak nongkrong, ya wes kamu ngerokok ya. Kamu ngegame ya, aku tak ingin ngetik ngono. Kayak gitu sering banget aku kayak gitu. Tapi ya emang suka. Kalau keluhannya freelancer kan biasanya kan kayak rata-rata tuh kayak susah sosialisasi dan segala macam. Nah, aku nggak mau gitu loh. Kehilangan teman-teman tersayangku tuh nggak mau banget. Bener sih, bener banget. Ya, terima kasih untuk Mas Satria sudah berbagi pengalaman di sini. Terima kasih juga, kesempatannya luar biasa sekali. Sherarin ya. Pendapatannya kan kalau nggak salah sudah 10.000 Bitcoin. Amin. Jangan lupa kalau misalnya suka dengan channel ini silahkan subscribe, dan bila suka juga videonya kami silahkan like. Kalau tidak suka ya udah. Iya. Gak apa-apa. Gitu ya. Yang penting kita berkreasi aja. Terima kasih. Bye.